saudara, pesan Paskah bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam kubur, tetapi ia telah bangkit. Kita akan melihat dalam Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kalau ada yang bisa melihat dengan jelas, boleh membaca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, ini adalah pengalaman dari 2 orang murid Yesus. Setelah Yesus mati dan dikuburkan, lalu mereka begitu terpukul. Mereka berjalan menuju Emmaus. Saudara, mereka pergi ke Emmaus, yaitu sebelah barat dari Yerusalem. Ya, mereka berjalan ke sana dalam kekecewaan karena mereka melihat bagaimana Yesus mati. Saudara, tapi kita bersyukur kalau hari ini kita merayakan Paskah, bukti bahwa Tuhan Yesus Dia mati tetapi Dia dibangkitkan. Katakan amin, saudaraku. Yesus bangkit dari kematian. Saudara, pemimpin agama manapun, ya, ketika mereka mati tidak bangkit lagi dan ada kuburannya, saudara. Tetapi Yesus, saya pernah pergi ke Garden Tomb, ya. Kalau saudara nanti ke Israel, Anda akan dibawa ke Garden Tomb, tempat yang diyakini adalah kuburan Yesus. Dan di sana, saudara, tidak ada jasad dari Tuhan Yesus. Dan di sana ada satu tulisan, He is not here, for He is risen. Saudara, Yesus bangkit. Yesus memang mati, tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dia naik ke sorga. Dan ingat saudaraku, suatu saat nanti tidak lama lagi, Dia akan datang untuk menjemput kita, orang yang percaya kepadanya. Katakan amin, saudaraku. Nah, saudara, kebangkitannya ya membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Sekali lagi saya katakan, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Yesus, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara, Dia yang bangkit atas maut, maka Dia pun sangat-sangat sanggup untuk memulihkan dan memperbaharui kehidupan kita. Kita akan melihat apa yang Yesus berikan melalui kebangkitannya. Next. Melalui kebangkitannya, Yesus mengubah arah kehidupan. Perhatikan ayat yang ke-13. Pada hari itu 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Tadi saya katakan mereka ke Emmaus karena mereka sedang mengalami kekecewaan. Sebab Yesus yang menjadi harapan bagi mereka telah mati. Emmaus berjarak sekitar 7 mil atau kurang lebih 11 kilometer dari Yerusalem, saudara. Saudara, matahari terbit dari timur dan terbenam menuju ke barat. Saudara, perhatikan dan renungkan ini. Mereka berjalan ke Emmaus. Mereka berjalan ke arah barat. Ya, berarti mereka berjalan ke arah sunset. Dalam pengertian seperti ini, saudaraku. Ketika hari-hari ini banyak orang sedang berjalan dalam ketakutan dan kecemasan. Mereka sedang berjalan ke arah matahari terbenam. Menuju situasi yang semakin gelap. Sepertinya tidak ada harapan. Di tengah pandemi COVID-19. Kemarin saya sampaikan dalam ibadah Jumat Agung. Dalam ancaman krisis ekonomi.
Tetapi dengar umat Tuhan, hari ini Tuhan sampaikan bagi kita. Kita punya Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Sehingga kita punya pengharapan. Saudara, Tuhan itu sanggup untuk mengubah segala sesuatu. Tuhan sanggup untuk meneduhkan segala sesuatu. Ya. Tadi ketika kita berangkat dan sampai di gereja, saya sampai 6:30 kurang dan saya dengar listrik di area gereja ini padam. Kita ada 2 meteran listrik dan semuanya padam. Saya cek ke gereja-gereja di kota, ternyata mereka nggak mati listrik. Waduh, gimana ini? Kita nggak bisa ibadah kalau nggak ada lampu, nggak ada listrik menyala. Meskipun kita bisa lakukan dalam suasana apa adanya, tetapi rekaman YouTube nggak bisa berjalan dan sebagainya. Saudara, lalu kita putuskan kita berdoa lebih awal supaya ada waktu bagi pemusik untuk berlatih setelah lampu menyala. Saudara, dan itu adalah tindakan iman. Ya, kita berdoa dan kita menyerahkan, Tuhan kami mau ibadah. Saya berdoa kami menyerahkan situasi ini ke dalam tangan Tuhan. Dan puji Tuhan, doa belum selesai. Listrik itu menyala. Tuhan kita luar biasa. Amin saudaraku. Nah saudara, tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Ya, saya percaya itu pertolongan Tuhan. Nah saudara, ketika mereka berjalan ke Emmaus, mereka dalam kekecewaan, dalam kekhawatiran. Kita melihat berikutnya ayat 31 dan ayat 33. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, setelah mereka berbincang-bincang dengan Yesus, perhatikan saudaraku, mereka kembali ke Yerusalem. Hati mereka berkobar-kobar. Dengar, orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, arah hidupnya berubah. Ya. Yang pertama, kebangkitan Yesus mengubah arah kehidupan kita, saudara. Ini dibuktikan mereka berubah. Tadinya mereka berjalan ke barat menuju matahari terbenam dalam kekecewaan tanpa harapan. Ketika berjumpa dengan Yesus, mereka kembali ke arah timur. Mereka kembali ke Yerusalem. Memang ini tidak sekedar berbicara tentang arah barat atau timur, saudara. Tetapi yang saya dapatkan dan saya mau sampaikan adalah bahwa ini berbicara tentang sikap hati. Ya. Orang yang berjumpa dengan Yesus, arah kehidupannya berubah. Katakan amin, saudaraku. Berikutnya kita melihat bagaimana Tuhan membebaskan Israel dari pembuangan Babel. Ya. Saudara, pada ayat di Yeremia 29 ayat 10 dan 11 ini, ya, diceritakan bahwa orang Israel ada dalam pembuangan Babel. Mereka sangat tertekan, mereka sangat ketakutan, mereka adalah bangsa budak. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Dan berkata bahwa apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, maka aku akan memperhatikan kamu dan menepati janjiku kepadamu dan mengambil kamu dan akan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya, saudara, ada waktu yang Tuhan tetapkan. Tuhan katakan ke orang Israel yang dalam pembuangan, ada waktuku yang harus kamu taati. Dan setelah itu genap, aku akan kembalikan kamu ke Yerusalem. Sebab aku memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara percaya bahwa demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan punya waktu yang tepat. Katakan amin. Tuhan punya waktu yang terbaik, yang percaya katakan amin.
Ketika saudara sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, maka arah kehidupanmu diubahkan oleh Tuhan. Ya. Seorang reformator besar, Martin Luther. Kita tahu dia adalah bapak reformator gereja dan dia dipakai Tuhan untuk membawa banyak pembaharuan ya dalam kehidupan orang percaya sehingga lahirlah Kristen Protestan. Nah, saudara, dalam pelayanannya, dalam perjalanan hidupnya, suatu kali dia mengalami tekanan yang begitu besar, saudara. Sehingga membuat Martin Luther ini menjadi frustasi bahkan depresi. Istrinya ya yang bernama Katharina van Bora ya, sudah berusaha berkali-kali untuk menguatkan, untuk menasehati, untuk menopang suaminya. Tetapi sepertinya tidak ada hasilnya. Dan suatu hari istrinya ini berpakaian serba hitam mulai dari atas sampai ke bawah. Seperti orang berkabung. Lalu Martin Luther bertanya, kamu mau kemana? Aku mau ke pemakaman. Siapa yang mati? Tuhan Yesus mati. Martin Luther begitu dengar gitu bilang, jangan sembarangan. Tuhan Yesus tidak mati, dia sudah bangkit. Lalu istrinya menjawab, kalau Tuhan Yesus tidak mati, kenapa kamu stres? Kenapa kamu depresi? Kenapa kamu kehilangan pengharapan? Kenapa kamu murung berhari-hari? Kata-kata istrinya ini menyentakkan Martin Luther. Dan akhirnya dia bangkit kembali, saudara. Apakah Tuhan Yesus hidup dalam kehidupanmu? Apakah bagi saudara dia hidup? Ataukah bagi saudara dia sudah mati? Bagi orang yang yakin percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, dia akan hidup dalam pengharapan. Arah kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Dari menuju matahari terbenam akan menuju matahari terbit. Artinya selalu ada pengharapan. Katakan amin. Artinya akan selalu ada pertolongan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Seperti apa yang dituliskan dalam Yesaya 60. Saudara. Ya. Dalam situasi yang sekarang orang katakan serba susah, dalam kegelapan, dalam krisis ekonomi, semua takut, cemas. Tidak demikian dengan kita orang percaya. Dengar janji Tuhan. Baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu dan cahaya dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Katakan amin, saudaraku. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita, saudara. Yang kedua, melalui kebangkitannya, Yesus memberi makna kehidupan bagi kita. Ayat yang ke-19, 20 dan 21. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara, Yesus yang telah bangkit, dia memberikan makna kehidupan bagi kita. Kenapa murid-murid kecewa, saudara? Jawabannya adalah karena mereka tidak memahami, tidak mengerti kenapa Yesus harus mati. Kenapa Yesus meninggalkan mereka? Sementara mereka sangat berharap banyak kepada Tuhan Yesus.
Tetapi Alkitab tuliskan, setelah Yesus menyampaikan, menjelaskan kepada mereka, akhirnya mereka bisa memahami, bisa mengerti makna kematian dan kebangkitan Yesus. Sampai Yesus menegur dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dan selanjutnya Yesus menjelaskan kepada mereka. Saudara perhatikan baik-baik. Mereka tidak mengerti, dengar. Karena mereka tidak memperhatikan apa yang Yesus katakan sebelum Yesus mati dan disalibkan. Sekali lagi ya, dengerin ya. Murid-murid tidak mengerti, tidak mudeng, karena mereka tidak memperhatikan perkataan Yesus ketika Yesus masih hidup. Sebelum Yesus disalibkan. Padahal Yesus berulang kali menyatakan bahwa anak manusia akan mati oleh orang-orang berdosa dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Saudara bayangkan, karena tidak mendengar perkataan Yesus. Demikian juga dengan kehidupan kita jemaat Tuhan. Ya. Kenapa seringkali kita tidak mengerti ketika sesuatu terjadi? Bagaimana Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena kita tidak mengerti firman. Karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Betapa pentingnya kita terus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, saudara, bukan hanya di gereja engkau menerima firman. Tetapi dalam setiap hari, setiap waktu kita harus terus fokus kepada Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan katakan, juga tentunya lewat Alkitab yang kita baca dan kita dengar. Kalau kita mengerti, kita akan menerima hikmat dan pemahaman, saudaraku. Banyak hal-hal di dalam kehidupan kita yang tidak terjawab. Aku tidak ngerti Pak, kenapa? Karena engkau tidak paham firman Tuhan. Contoh, dalam kisah ketika Lazarus sakit keras dan hampir mati. Ada orang datang kepada Yesus berkata, Guru, orang yang kau kasihi sakit dan hampir mati. Apa yang Yesus lakukan? Yesus sengaja menunda waktu. Dengar. Yesus sengaja tidak datang ke Betania dulu. Tinggal dulu beberapa hari. Dan setelah itu dia baru datang ke sana. Dan ketika Yesus datang seolah-olah sudah terlambat. Terlambat sudah, terlambat sudah. Saudara, bukankah seringkali kita juga berpikir terlambat, Tuhan gak tolong, terlambat. Dengar, ketika engkau memahami kehendak Tuhan, ketika engkau mendengar firman Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat dan engkau bisa memahami semuanya itu. Akhirnya ketika Yesus datang dan Yesus berkata, dia tidak mati tapi tidur. Dan singkat cerita, Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara, ada rencana Tuhan yang lebih besar dalam peristiwa Lazarus ini, saudara. Karena Tuhan punya waktu yang sangat-sangat tepat. Ada satu cerita, satu kali di satu kapal pesiar, ada orang kejebur ke laut. Dan orang-orang di sana panik dan segera cari pertolongan. Dan mereka tahu ada satu orang yang jago renang. Ya.
Dan mereka berkata, tolong itu ada orang kecebur, cepat kamu kan jago renang, kamu kan juara renang, cepat lompat, selamatkan dia. Tetapi orang yang jago renang ini tidak segera melompat dan menyelamatkan orang itu. Meskipun orang-orang teriakin, ayo cepat lompat, nanti terlambat. Tapi jago renang ini berkata, biarkan aku tolong dia, tapi dengan caraku. Dia tunggu beberapa saat melihat orang di bawah itu panik, meronta-ronta, histeris. Waduh, berusaha dengan segala kekuatannya. Makin lama makin lemes. Dan saat mulai makin lemes itu, yang jago renang itu justru baru lompat ke laut dan menyelamatkan dia. Lalu orang penasaran ditanya, kenapa kok kamu itu nunda waktu nunggu nolong dia? Dia katakan, ketika dia masih panik meronta-ronta, itu akan sulit untuk diselamatkan. Itu akan justru membahayakan kami berdua. Saudara, dari cerita ini, biarlah kita boleh mencerna. Kadang, waktu Tuhan atau apa yang Tuhan lakukan, itu berbeda dengan persepsi atau pola pikir kita, saudara. Ketika hatimu masih keras, belum bisa dibilangin, belum bisa dinasehati, masih karepe dewe, tidak bisa. Ya. Tetapi seperti orang tadi, dia sudah mulai lemas, dia sudah mulai pasrah, dia sudah mulai tenang, maka pertolongan datang. Karena itu saudara, biarlah engkau belajar untuk mengerti makna kehidupan. Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana di balik semua peristiwa yang ada. Yang percaya boleh katakan amin, saudaraku. Dan saudara bisa memahami semuanya itu, asalkan engkau mengerti firman Tuhan. Yang pertama, kebangkitannya mengubah arah kehidupan kita. Yang kedua, melalui kebangkitannya Yesus memberikan makna dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, melalui kebangkitannya Yesus menawarkan pilihan dalam kehidupan kita. Mereka mendekati kampung mereka yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ya, Yesus itu memang tidak terduga ya, saudaraku. Seolah-olah dia mau melanjutkan perjalanannya. Dan selanjutnya murid-murid sangat mendesak Yesus dan berkata, tinggallah bersama dengan kami sebab hari telah menjelang malam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama dengan mereka. Saudara, Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tuhan Yesus memberikan pilihan. Tuhan Yesus tidak memaksakan kehendak. Itulah Allah yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus. Dengar saudara, Dia adalah Allah yang memberikan kebebasan, ya, hak untuk memilih bagi kita anak-anaknya. Meskipun Dia sangat mengasihi kita, meskipun Dia sangat rindu untuk jalan-jalannya, rencananya digenapi dalam kehidupan kita. Tetapi Dia tidak ciptakan kita itu seperti robot. Apa Tuhan memang, berarti Tuhan gak mau aku taat Pak? Ya Tuhan mau kita taat, jelas. Tetapi taat dengan kasih. Taat kepada Dia dengan pengertian yang benar. Kalau berbicara tentang pilihan, kita juga berbicara tentang kehendak Tuhan. Next. Ada dua hal tentang kehendak Tuhan yang kita perlu pelajari. Ya, kehendak Tuhan itu yang pertama ada ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu gini saudara. Kalau Tuhan sudah punya kehendak, sudah punya mau, sudah punya rencana seperti ini, tidak bisa diganggu gugat. Tetapi keinginan Tuhan gini loh saudara. Tuhan ingin enggak kita semua itu berbahagia? Tuhan ingin enggak
kita semuanya itu hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Tuhan punya keinginan untuk saudara diberkati. Tuhan punya keinginan untuk kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Tetapi itu tidak bisa menjadi kenyataan kalau kita tidak berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Ya, Tuhan mau kita panjang umur, misalnya seperti itu. Tetapi kalau kita nggak jaga pola hidup kita, ya, bahkan ada orang yang nekat mengakhiri hidupnya. Semua rencana itu tidak menjadi kenyataan. Saudara, pilihan Tuhan berikan bagi kita. Saya mau berikan nasihat kepada seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kita selalu memilih apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan lemes dong aminnya. Biarlah kita selalu memilih pilihan yang benar. Ya. Engkau selalu memilih sesuatu yang benar. Meskipun tidak ada yang tahu, meskipun tidak dilihat orang, ya, meskipun tidak mendapat pujian, meskipun engkau lakukan itu seorang diri, selalu tetapkan pilihanmu yang benar. Itu salah satu ciri dari orang yang berintegritas seperti itu, saudara. Saya memberikan satu cerita, seorang bernama Lance Armstrong. Kalau saudara pernah mendengar nama ini, Anda yang suka olahraga sepeda, ya. Lance Armstrong ini adalah pembalap sepeda profesional Amerika Serikat yang terkenal karena dia berhasil menjuarai Tour de France sebanyak 7 kali berturut-turut. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Persatuan Balap Sepeda Internasional telah melucuti 7 gelar juara Tour de France yang diraih oleh pebalap sepeda Lance Armstrong akibat kasus doping. Dia menjuarai 7 kali berturut-turut, itu rekor, saudara. Tetapi didapati ternyata dia curang, ternyata dia pakai doping. Dan dia menerima sanksi yang tidak ringan. Semua piala, semua juara sertifikatnya itu ditarik, dilucuti. Dan dia mendapatkan sanksi. Tidak boleh lagi mengikuti kejuaraan sepeda. Anda bisa bayangkan. Ini sangat menyedihkan. Seringkali bukan situasi yang menutup pintu berkat bagi hidup kita. Tapi seringkali diri kita lah yang menutup pintu berkat itu sendiri. Dengan pilihan-pilihan yang salah, saudara. Ketika Tuhan kasih kesempatan bagi kita. Kesempatan untuk berjuang. Kesempatan untuk lakukan yang terbaik. Kesempatan untuk memulai usaha kita. Kesempatan mungkin engkau untuk bekerja. Kesempatan untuk engkau melayani Tuhan. Bukankah seringkali pilihan kita tidak tepat? Karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan akhirnya kita selalu memikirkan diri kita. Saudara, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Pilihan di tangan kita masing-masing. Ya. Apakah saudara memilih yang benar atau yang salah? Engkau memilih yang baik atau yang tidak baik? Engkau sendiri yang akan memetik buahnya di kemudian hari. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Ayat ini sering kita dengar ketika Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama dengan dia. Ketika hari ini Tuhan sedang mengetok pintu hati kita. Ketika Tuhan mengetok pintu supaya engkau bertobat. Ketika Tuhan mengetok pintu supaya engkau bangkit kembali. Ketika Tuhan mengetok pintu
untuk engkau lakukan yang terbaik, melayani Tuhan, setia beribadah, dalam apapun pilihan-pilihan itu, Tuhan ketok pintu hati kita. Apakah kita membukakan pintu itu atau tidak? Saudara, pastikan pilihan kita adalah pilihan yang benar. Dan yang terakhir, melalui kebangkitan Yesus, Dia hadir dalam kehidupan kita. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika mereka ada dalam perjamuan bersama-sama, ya, dan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Saudara, Yesus hadir dalam kehidupan murid-muridnya setelah Dia bangkit dari kematian. Pertanyaannya, waktu kapan mereka kembali mengenal Yesus? Mereka kembali terbuka matanya dan mengenali Yesus itu. Yaitu ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada mereka. Saudara, kita itu kan punya memori ya. Manusia itu punya daya ingat yang luar biasa. Karena situasi Yesus dibunuh dan disalibkan, mereka panik, terjadi kegemparan, terjadi ketakutan. Kalang kabut, sampai tadi kan saya katakan, mereka itu lupa apa yang Yesus pernah katakan dan janjikan. Aku akan bangkit. Ya, bahkan ketika melihat Yesus menampakkan diri, banyak dari mereka pun yang tidak percaya. Tetapi orang manusia itu kan punya memori. Jadi ketika Yesus ada dan bersama-sama dengan mereka duduk makan, Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada mereka. Mereka ingat, mereka punya memori itu. Ya mungkin karena mereka juga pernah mengalami sebelumnya. Duduk makan bersama-sama dengan gurunya. Mereka ingat ketika Yesus juga memecah-mecahkan roti bersama-sama dengan mereka di rumah. Saudara, ini pun kita alami ketika kita selalu membuka hati, ya, menghayati, merasakan benar Tuhan hadir dalam kehidupanku. Benar, meskipun situasinya tidak baik, tidak enak, tetapi tenang, saudara. Alkitab katakan dalam tinggal tenang, disitulah terletak kekuatanmu. Tapi kalau engkau heboh, engkau panik, engkau gak bisa mengerti rencana Tuhan. Tapi kalau kita tenang, iya Tuhan. Ya, meskipun aku tidak mengharapkan situasi seperti ini, tetapi aku bisa merasakan, aku bisa mengerti kehadiran Tuhan dalam kehidupanku. Saudara, Tuhan tidak hanya hadir ketika kita ada bersama-sama di gereja. Tetapi dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara. Ketika engkau bekerja, ketika engkau memulai usahamu. Saudara, sadari Dia adalah Yesus yang hadir dalam segala aspek kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Sambut Dia. Hargai kehadirannya, saudara. Kalau kita sadar hidup kita disertai Tuhan, selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Saya mendengar ada seorang ibu yang selalu menaikkan doa dapur. Doa dapurnya gimana? Gini, sederhana. Kalau dia ke dapur, dia nyalakan kompor, cetek. Apinya mulai nyala, bul. Ya. Dia berkata, Tuhan, seperti api yang menyala ini, biarlah Engkau juga terus membangkitkan rohku Tuhan untuk terus menyala-nyala. Ketika dia masak dan dia menaburkan garam, dia juga berkata, pakai aku Tuhan menjadi garam di tengah dunia ini. Waktu dia cuci piring, cuci wajan, cuci panci.
Sabun itu membersihkan segala lemak dan kotoran. Dia juga berdoa, kiranya Tuhan juga membasuh hatiku senantiasa, seluruh hidupku, supaya aku boleh kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara bisa rasakan itu. Betapa ibu ini sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan dan dia merasakan kehadiran Tuhan senantiasa. Ya. Saudara, kalau kita sadar Yesus bangkit, bukan hanya kita ketemu Yesus kalau Anda ibadah, tetapi melalui kebangkitannya dia mau hadir dalam kehidupan kita, di setiap langkah kehidupan kita. Kalau saudara lagi bingung dengan usahamu, mungkin usahamu sedang ada kesulitan, dengar, Yesus hadir di sana. Ya. Tuhan siap untuk menolong kita. Dan dampaknya, bagian terakhir, Lukas 24 ayat 32 sampai 34. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya. Dampaknya apa? Mereka berkobar-kobar. Saudara, ketika Yesus bangkit, maka kita pun akan memiliki hati yang berkobar-kobar dengan api Roh Kudus. Bukan hanya alami kebangkitan Yesus, tetapi dengar berita Paskah hari ini. Ketika kita mengalami kebangkitannya, mengubah arah kehidupan kita. Kebangkitannya, ya, membawa kita kepada rencananya, mengerti makna kehidupan. Kebangkitannya memberikan pilihan bagi kita. Dan kebangkitannya membuat Yesus hadir dalam kehidupan kita. Saudara, beritakan itu kepada orang-orang. Supaya mereka pun juga boleh mengalami kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh boleh mengubahkan kehidupan kita menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.